kalau semuanya di dunia pariwisata terjadi seperti COVID kemarin, langsung ke laptop pun minus 14 sampai. Nah, ini kan gila ya, menangis lah ya. Sampai sekarang itu masyarakat Bali itu belum pulih karena banyak yang menggunakan uang bank ya. Kalau tidak ada relaksasi lagi ini membahayakan kepada pengusaha pariwisata. Banyak hotel-hotel yang dijual, banyak tanah yang dijual, banyak rumah yang dijual. Menurutmu apa yang mesti harus pemerintah lakukan supaya Bali ini langsung bisa hidup lah gitu? Pagi hari ini di Ubud, tepatnya di Lunsiakan, di pesisir padi Ubud Barat. Saya sama Ketum DPI KPNPRI, Bapak Sukendar. Semoga beliau sehat ya, karena ini adalah hari yang bagus sekali kok bisa ketemu di daerah yang terpencil dan indah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya rahayu kita semua. Saya berbincang-bincang sedikit nanti sama Pak Ketum terkait dengan kedatangannya ke Bali. Kok bisa tiba-tiba datang ke Bali? Ada apa nanti? Mari kita dengarkan cerita yang terjadi kepada Ketum kita BPI KPNPRI. Om Swastiastu Pak Ketum. Apa kabar? Baik. Ini kenapa bisa di sini tuh? Nah, tadi saya bilang semenjak COVID kita sudah di sini. Banyak saya kemari. Oh, sudah berarti selama COVID itu sudah di sini? Sudah bolak-balik kemari. Oh. Situasi berbeda dulu dengan sekarang. Oh. Makanya saya bilang dengan Pak Ian beberapa kali, kok dulu zaman kita COVID kemari sangat sepi sekali. Perekonomian Bali terpuruk. Ya sedih lah, menangis 2,5 tahun itu. Kita dengar cerita dari masyarakat bagaimana mereka merasakan sakitnya Ya. dengan adanya COVID-19 ini. Tapi setelah saya kemarin banyak perubahan. Iya. Kan bekas Ketum juga bawa investor, bawa tamu-tamu tinggal ke pila-pila, kan bekas Ketum juga Iya, memberikan informasi Bali aman ya. Betul, Bali aman. Dan hari ini saya bawa beberapa investor Iya. untuk bagaimana bisa mereka memberikan pencerahan untuk perekonomian di Bali. Iya. Nah, saya bertemu dengan kita punya ketua kita ini, Pak Putu ini, karena beliau ini sibuk sekali. Ya harapan Saya baru- kami Pak, ya itu yang memang mesti harus silakan. Harapan kami itulah dengan adanya G20 itu ya banyak hal-hal yang memang diarahkan oleh Pak Presiden ya, berkumpulnya orang-orang hebat ya, nanti juga di Desember dan Januari Februari itu juga ada pertemuan besar tuh Iya. dan tanggal 11 Februari juga akan ada SCC Asian CEO Club berkumpul. Iya, CEO yang hebat-hebat itu akan berkumpul di Nusa Dua tuh. betul. Nah, mudah-mudahan Bali akan ada perubahan setelah end of COVID ini dan banyak pengusaha-pengusaha dan ada regulasi yang baru Betul. boleh untuk turis itu memiliki second home. Iya. Artinya visa kedua terkait dengan orang-orang yang memang memiliki andil terhadap Indonesia. Ya, nah apa yang dimaksud itu nanti biar pemerintah yang menjelaskan. Menurut Tom, gimana Bali ini ke depan? Bali prospeknya sangat bagus sekali. Semalam saya berbincang dengan beberapa warga negara asing yang itu ada di lokasi penginapan kita. Apa katanya? Jadi kesan mereka sangat bahagia bisa kembali ke Bali. Hampir 2 tahun mereka tidak bisa berkunjung ke Bali. Nah, mereka sudah bisa kembali ke Bali, bisa melihat bagaimana situasi yang ada di Bali sangat dirindukan seperti yang dulu. Nah, mudah-mudahan menurut mereka perekonomian di Bali segera pulih kembali dan wisata juga dari luar segera masuk ke Bali, jangan hanya dari negara-negara tertentu aja kan bisa. Iya. Dari India, akhirnya bikin, tapi dari semua negara juga bisa masuk ke Bali. Ya Cina belum tuh. Cina belum. Ya mungkin ada apa gitu. Karena kalau dia boleh terbang sini terus kembali itu dia di karantina 7 hari itu yang menjadi kendala bagi mereka. Betul. Ya ada nggak nasihat untuk masyarakat Bali karena ini kan seperti ini sekarang. Apa yang mesti harus dilakukan supaya kita tidak terjadi lagi? Ada nggak mungkin tips untuk masyarakat Bali supaya tidak terjadi? Karena kalau semuanya di dunia pariwisata terjadi seperti COVID kemarin,
langsung ke laptop pun minus 14 sampai. Nah, ini kan gila ya, menangis lah ya. Sampai sekarang itu masyarakat Bali itu belum pulih karena banyak yang menggunakan uang bank ya. Kalau tidak ada relaksasi lagi ini membahayakan kepada pengusaha pariwisata. Banyak hotel-hotel yang dijual, banyak tanah yang dijual, banyak rumah yang dijual. Menurutku apa yang mesti harus pemerintah lakukan supaya Bali ini langsung bisa hidup lah gitu? Ya, di samping sekarang dunia pariwisata memang agak terpuruk ya dengan adanya situasi pandemi kan, pemerintah juga bisa berpikir bagaimana untuk menghidupkan roda ekonomi di Bali. Jangan terfokus pada pariwisata. Iya. Karena kalau terfokus pada pariwisata dengan ada dampak dari COVID-19 kan terpuruk semua. Iya. Pikirkan apakah di bidang lain yang kasarnya harus dikembangkan di Bali, apa yang mungkin nanti bisa jadikan agrobisnis di Bali atau gimana? Iya, karena Bali kan bukan milik masyarakat Bali lagi, Pak. Bukan. Bali sudah dimiliki orang Jakarta, seluruh dunia ya. Sudah hidrogen penduduknya. Sehingga Bali itu masih harus dijaga. Barometer pariwisata Indonesia itu kayaknya ada di Bali tuh. Nah, makanya perlu negara hadir di sini supaya menjaga Bali ini tidak tenggelam. Kira-kira seperti itu tuh. Karena miniatur Nusantara ada di Bali. Ada di Bali. Masyarakat Bali sangat ramah, sangat welcome dengan masuknya pendatang. Ya, tidak ada fanatik. Tidak ada pelatih. Karena kenapa pemerintah mengadakan event internasional di Bali? Karena tadi Iya, budaya kultur Bali tidak melihat seseorang dari suku, agama dan lain-lainnya. Mereka tuh menerima semua, mau hitam mau putih, mereka menerima. Yang penting bisa menjaga adat istiadat di Bali. Terima kasih tuh. Ya, terima kasih sekali atas rekomendasi terhadap Pulau Bali karena Bali itu ya kalau melihat Pancasila itu ada di sini. Miniatur Nusantara itu. Ya, pluralisme itu ada di Bali. Tentu namanya manusia, daerah tidak bisa sempurna. Bila mana ada yang memang ya namanya masalah, hidup itu pasti ada masalah. Nah, makanya ada undang-undang, ada aturan. Sehingga kita mesti harus mengikuti semua tentunya. Betul. Kira-kira demikian saya berbincang-bincang sama Ketum BPI KPNK ARI yang sudah memiliki pengalaman segudang pengalaman memutar seluruh Indonesia dan Bali, khususnya beliau sudah bolak-balik membawa investor. Mudah-mudahan bisa bersama-sama membangun Bali karena Bali milik Indonesia. Minta maaf bila mana ada tutur kami yang salah, kami akhiri dengan Agung Ramasanti. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh. Ya, hidup BPI.